Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tiada hentinya kita panjatkan keharibaan Rabb kita Allah yang mencurahkan kepada kita rahmat, kasih sayang, hidayah, petunjuk, sehingga kita masih diberikan kesempatan duduk dalam majlis ilmu, mempelajari apa yang kita butuh tentang agama kita dan tentang ibadah kita kepada Rabb kita Allah Ta'ala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah juga untuk senantiasa mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, masih dalam kajian lanjutan kita terhadap kitab Umdatul Ahkam, pilar hukum-hukum syar'i, bersumberkan kalami khairil anam, berdasarkan sabda-sabda sebaik-baik makhluk Allah, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah di penghujung pembahasan taharah yang sudah kita kaji, pembahasan bersuci dan juga bab bab jenabah, junub dan hukum seputar junub. Kali ini kita akan memasuki tema baru, yaitu perihal tentang pengganti air dalam bersuci, yang kita kenal dengan istilah tayammum. Tayammamu sa'idan thayyiban. Hendaknya kalian mencari, tayammum itu mencari, mencari tanah yang bersih. Dari perintah mencari tanah, rupanya penggunaannya kemudian hari dikenal sebagai satu bentuk cara bersuci tersendiri, yaitu tayammum. Padahal perintah ayatnya mitatano. Akhirnya kata kerja tayammum itu menjadi nama untuk alat atau nama untuk tata cara bersuci menggunakan tanah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu nanti dalam hadis ketiga, rupanya ini rahmat dan kasih sayang Allah untuk umat Muhammad. Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 perkara, kata Nabi, yang para nabi sebelumku tidak diberikan itu. Satu dari 5 perkara itu, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan untukku tanah, bumi itu semuanya masjid dan semuanya sebagai alat bersuci. Wa inna man kana qablakum, kata Nabi, sedangkan orang sebelum kalian kalau mau salat harus cari tempat ibadah dulu. Kalau tidak ada air, mereka tidak bisa bersuci. Jadi hanya alasan kita muslim ini tidak salat.
tidak punya alasan, hanya tempat sembahyang 24 je, tidak ada air, tanah pun bisa. Dan itu rahmat Allah. Kadangkala seorang yang beriman itu ketika tidak mendapatkan air, dia ingin bersuci, dia mau bersuci, nggak ada air. Kalau sekiranya tayamum itu tidak ada dalam syariah kita, maka muslim ini akan berputus asa. Maka Allah jadikan ada solusi lain untuk dia tetap bersuci, suci batin walaupun zahir belum tersucikan. Misalnya batin dah tersuci, najis sudah terangkat, hadas sudah terangkat, junubnya sudah terangkat dengan menggunakan tanah. Ya, ini syariah kita adalah bersumberkan al-masyaqqatu tajlibu taysir. Perkara yang berat itu mengundang kemudahan. Kaidah dalam fikih kita, idza dhaqal amru ittasa wa idza tasa'al amru dhaq. Kalau perkara sempit datang syariah melapangkan. Kalau perkara lapang datang syariah menyempitkan. Itu lalu berlapang-lapangan jadi kubur. Maka datang syariah menyempitkan. Nah, ini jamaah kaum muslimin patut kita syukuri syariah ini, yaitu syariah tayamum. Jadi tayamum itu secara bahasa artinya mencari, menuju atau bermaksud, yang dimaksud. Kalau orang Arab belum mengatakan tayammamtukum lamma faqadtu ulin nuha wa man lam yajid ma'an biturabi falyatayammami. Aku mencari kalian ketika aku tidak mendapatkan urang jarum, orang cerdas. Jadi kadang-kala orang ketika kita tuju, kita cari, dia berfikir dia penting, hayu taklum gesetah. Padahal kata penyair tadi, aku mencari kalian karena hanali urung jarum. Lama faqadtu ulin nuha, orang bijak, orang cerdas, orang tua yang banyak petuah sudah hilang, maka aku cari kalian. Karena kalau kita tidak punya air, kata penyair tadi, maka hendaknya dia mencari tanah apa? Mayhanai kita danau. Hana urung jarum, aku belum sudah orang-orang lagi Arab. Yaitu kata penyair Arab tadi. Ini jamaah kaum muslimin. Dalam bab tayamum ini kita akan belajar tentang apa saja yang bisa disucikan dengan tayamum. Bagaimana cara kita bertayamum dan apa saja syarat-syarat kita bertayamum. Gimana tayamum? Kebetulan kitab yang kita pegang ini Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ini cuma merangkum hadis yang super sahih. Ini hadisnya super sahih karena syaratnya Bukhari Muslim. Jangankan yang hasan, yang dhaif, hadis hasan tingkatnya diterima tapi tidak sahih saja ditolak. Karena dia mensyaratkan pengarangnya harus Bukhari Muslim. Jadi kadang-kala nanti kita dapati di sini tata cara tayamum berdasarkan hadis paling sahih. Sedangkan ketika kita kaji pembahasan fikih, ada tata cara kadang-kala yang bersumberkan hadis lemah. Nah, kita orang mazhab Syafi'i sering tayamum itu 2 kali tepok. Itu hadis Ibnu Mas'ud, tapi hadisnya lemah, dhaif. Nanti hadis yang kita kaji di sini semuanya sekali tepok. Kadang-kala dalam mazhab Syafi'i ada yang mengatakan sampai ke siku seperti wudu. Padahal dalam hadis ini semuanya disebutkan oleh Nabi cukup sampai pergelangan tangan itu. Ini jamaah kaum muslimin,
rahimani wa rahimakumullah. Ini syariah dan ini adalah kasih sayang Allah untuk umat Muhammad, sehingga dalam kondisi apapun mereka bisa berada dalam kondisi kesucian, suci. Hana cerita hana suci umat Muhammad selama Anda masih tinggal di bumi, masih suci insyaallah. Hadis yang pertama ini hadis Imran ibnu Husain. Ini sahabat yang perlu kita kaji. Imran ibnu Husain. Kalau kita mungkin sering mendengar Abu Hurairah. Abu Hurairah paling banyak hadis dari baginda Nabi. Ini masuk Islamnya hampir bersamaan. Malam-malam penaklukan kota Khaybar, yaitu tahun 7 Hijriah. Rasul wafat 11 Hijriah. Berarti orang ini sama seperti Abu Hurairah, bersama Nabi tidak sampai 4 tahun. Abu Hurairah bersama Rasul itu cuma 3 tahun berapa bulan, karena tidak sampai. Rasul tidak wafat di akhir tahun ke-11 Hijriah, tapi justru Rasul wafat di Rabiul Awal. Imran masuk Islam di tahun yang sama, bahkan di malam-malam yang sama seperti Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah 3 tahun lebih bersama Nabi, menjadi perawi hadis terbanyak. Imran ibnu Husain menjadi ahli fikih terbaik. Jadi bukan masalah lamanya, masalah kiban tak belajar. Ada orang long tiblah tu long jabut badaya. Hai kadang tanya situn bego tanya daripada yang tiblah. Tiblah gaduh bengah pajuh Indomie. Pandai nak kemar. Bagaimana Anda belajar? Abu Hurairah 3 tahun. 3 tahun lebih sedikit. Imran ibnu Husain 3 tahun. Tapi faqih sahabat. Bahkan Umar di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab mengutus Imran ini sebagai wali gubernur, sebagai guru, sebagai da'i ke kota Basrah. Kita tahu Basrah itu sebagai pusat peradaban, pusat keilmuan. Bahkan Hasan al-Basri, imam dari generasi tabi'in, mengatakan tidak pernah kota Basrah didatangi orang alim seperti Imran ibnu Husain. Dan tentunya beliau muridnya Imran ibnu Husain. Ya, ini jamaah kaum muslimin, sahabat yang jarang kita dengar tapi punya sumbangsi besar terutama dalam fikih Islam dari kalangan para sahabat Rasulullah. Imran, nanti kita tahu di akhir sejarahnya beliau wafat di zaman Muawiyah. Ketika terjadi peperangan Ali dengan Muawiyah, beliau salah satu dari sahabat Rasul yang memilih tidak ikut campur dalam konflik. Gak mau sama Ali, gak mau, karena bagi beliau itu belum jelas peperangannya, mana yang hak, mana yang batil. Sedangkan kita tahu yang hak itu justru Ali ibnu Abi Thalib. Kalau hukum syar'i yang benar, beliau harus ikut Ali, harus memerangi Muawiyah. Karena Muawiyah itu kelompok yang melampaui batas terhadap kekhalifahan Ali. Hukum syar'inya beliau harus mendukung Ali. Tapi bagi beliau ketika itu tidak nampak mana yang benar. Ini peperangan sesama saudara kaum muslimin. Akhirnya beliau memilih seperti Abu Sa'id Al-Khudri dan beberapa sahabat yang lain tidak ikut berkonflik. Itu kewaraan mereka, bukan takut. Nyatanya hanya tak ikut, iya, baik pegah berangkai. Nah, ini mereka wara. Mereka tidak mau menumpahkan darah kaum muslimin. Akhirnya mereka menyingkir dari peperangan. Tapi ini diakui sebagai ahli fikihnya para sahabat Rasulullah. Padahal sahabat bersama baginda Rasul ramai itu. Sabiqun al-awwalun, dari Mekah mereka sudah Islam membersamai baginda Rasul. Tapi yang alim dari mereka, yang serius dengan ilmu, itu hanya beberapa orang saja.
Hadis ini jamaah kaum muslimin sebenarnya hadis yang panjang. Kalau anda merujuk ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim sebagai referensi atau sumber hadis ini, kita dapati ceritanya panjang. Itu cerita perang Tabuk. Dan kasusnya bukan di Madinah. Kenapa perlu saya tegaskan itu? Karena ada beberapa para pensyarah, pemberi penjelasan untuk hadis ini, berpikir hadis ini itu berbicara tentang hadis yang lain, yang satu lagi hampir mirip. Sedangkan kasus kedua itu di Madinah. Maka penting kita dalam ilmu hadis itu jam'ut turuq. Kita gabungkan dulu semua jalur periwayatan hadis supaya jelas ini hadisnya tentang apa, di mana kejadiannya, seperti apa detail kisahnya itu. Ini potongan hadis, memang tradisi pengarang kitab kita di sini Imam Taqiyuddin Al-Maqdisi. Beliau memotong hadis karena kebutuhannya adalah kebutuhan hukum fikih saja. Imran ibn Husain mengatakan, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Rupanya baginda Rasul salat dengan para sahabat. Selepas salat, beliau melihat ada seorang laki-laki yang menyendiri dari jamaah, tidak ikut jamaah. Pemeklero gitu. Mu'tazilan, menyendiri. Ini adab. Ketika anda tidak salat ikut bersama jamaah, jangan duduk dalam masjid. Jangan duduk, pisahkan diri. Itu bagian dari adab. Rasul melihat ada seorang laki-laki, dia menyendiri, Mu'tazilan. Maka nanti ada sekte akidah itu namanya Mu'tazilah, karena dia dalam pemahaman menyendiri, melain tirohibah. Yang mereka mengatakan pelaku dosa besar itu langsung dalam neraka. Itu Mu'tazilah, tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah. Ini Mu'tazilah, menyendiri sendiri. Nanti kita ketahui kalau kita gabungkan jalur riwayat hadis ini, kita dapati rupanya itu sahabat yang mulia, namanya Khalad ibn Rafi' Al-Badri, termasuk sahabat yang ikut serta perang Badar. Kan sahabat cilik-cilik, sahabat hayu juga. Bahkan termasuk bisa kita katakan mereka yang sudah dijamin masuk surga, itu para yang ikut serta dalam perang Badar. I'malu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum, lakukan sesuka hati kalian, Allah sudah mengampuni kalian. Itu ucapan Nabi untuk para peserta perang Badar. Maka dilihat ini Khalid ibn Rafi' menyendiri. Nyai Imam katanya kiban, bang kala nurung tiba-tiba tidur ke batago. Kiban tak kena ya, kiban tak kena kuah dia. Anak ada hukum mereka. Nah, kita tidak pernah bertanya, tidak pernah mencari penjelasan, karena memang kita gemar menghukumi, hanya kita hukum juga. Kita mengatakan salah itu. Tapi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam justru bertanya itu. Karena orang punya uzur, Anda tidak tahu uzur orang. Orang punya masalah, Anda tidak tahu, tanyakan dulu. Baru bisa Anda menghukumi. Ini mau bertanya kau gayule je yang cikalin ya. Kerja Anda semua ya. Rasul bertanya, ya fulan, ya fulan. Ya, ini kita nggak tahu. Ini memang murni lafaz Nabi atau lafaz perawi. Kalau murni lafaz Nabi, kita bisa mengambil hukum di sini. Kalau ada orang yang tidak Anda tahu, Anda bisa memberikan kata ganti nama
fulan. Karena kalau tradisi di Arab biasanya kita dipanggil Abdullah. Ya Abdullah. Abdullah kan hamba Allah. Ya tak tanya Abdullah. Karena dia tidak tahu nama kita maka dipanggil Abdullah. Atau kalau di Yaman Muhammad. Saya agak Muhammad. Ya Muhammad. Alhamdulillah lungnan pe Muhammad kapahnya. Ya Muhammad jangan Muhammad. Kalau memang ini lafaz Rasul berarti ada sunnah lain. Anda boleh mengganti dengan kata ganti fulan. Kalau perempuan fulana. Wahai fulan. Fulan sini. Mungkin kalau dalam bahasa Aceh ada bahasa lain sesuai dengan uruf dan kearifan lokal. Nah, kita panggil apa biasanya? Hai kamu. Ya, tergantung orangnya. Ya fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum. Rasul bertanya dulu. Ini kan aneh, kok tiba-tiba dia enggak salat? Memang tradisi orang salat. Kalau di zaman kita memang tradisi orang hana tumayang, Pak, orang tumayang ya aneh. Kemarin saya di kajian di tempat lain saya mengatakan karena degradasi ketaatan di zaman kita, orang salat berjamaah saja sudah dianggap paling saleh. Padahal tradisi orang saleh da'bu salihin qiyamul lail. Orang saleh itu qiyamul lail, bukan salat jamaah. Salat jamaah tidak wajib. Tapi di zaman kita memang nilai ibadah itu berkurang. Orang sudah pergi jamaah, nah, itu masya Allah. Saleh kan, pantepu saleh jamaah antum tinggal. Ya memang zaman sudah berubah. Di zaman Rasul orang salat berjamaah. Maka ketika ada satu tidak salat, muncul pertanyaan. Ya fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum? Kenapa? Apa yang menghalangimu salat bersama kaum? Yaitu bersama jamaah. Ini kita tahu kasusnya perang Tabuk. Tayamum sudah turun. Ada di dalam satu riwayat perang Quraisy itu sekitar tahun 4 Hijriah, berarti sudah beberapa tahun itu. Hampir semua sahabat tahu tentang tayamum, tapi tidak tahu tentang detail hukum tayamum. Faqal ya Rasulullah, ya Rasulullah, asabatni janabatun walama. Aku tertimpa junub. Artinya dia junub. Kalau kita lihat kondisi perjalanan dari peperangan, kemungkinan besarnya junub karena mimpi basah. Junub. Walama, dan tidak ada air. Jadi beliau junub, nggak ada air, akhirnya nggak salat. Junub, air nggak ada, beliau nggak salat. Dalam kondisi menunggu, siapa tahu nanti ada kemudahan air, baru salat. Kalau kita merujuk ke hadis panjangnya, rupanya nanti Rasulullah mengajarkan cara tayamum. Nanti tiba-tiba baginda Rasul dalam perjalanan itu diberikan 2 tampan air oleh seorang wanita musyrik, wanita yang tidak beriman. Dia melihat pasukan Rasul nggak ada air. Memang itu tahun gersang perang Tabuk. Dihadiahkan 2 tampan air. Dipegang oleh Rasul, didoakan, rupanya air itu diberkahi. Semua sahabat itu minum, berwudu, airnya tidak habis. Sampai akhirnya Rasul memanggil, di mana tadi itu yang hana sembahyang gara-gara hana ini. Ini ambil air mandi, ya, gunakan sesuai kebutuhan. Di situ panjang hadisnya itu. Kalau kita merujuk ke hadis sumber dari Sahih Bukhari dan Muslim, hadis ini panjang cerita perjalanan pulang dari perang Tabuk. Nanti Allah berkahkan air di tangan baginda Rasul sehingga mencukupi semua pasukan Rasulullah. Ya, pasukan yang sangat banyak, tapi Allah berkahi. Ini hadis ini. Sedangkan yang sering orang keliru itu hadis lain.
kejadian di Madinah. Kondisinya di Madinah. Ada seorang laki-laki, begitu juga kondisinya. Beliau sendiri sampai tidak salat bersama jamaah. Tapi di sana baginda Rasul lebih keras, lebih tegas. Kenapa kamu tidak salat? Bukankah kamu Muslim, kata Nabi. Nah, ini lebih tegas. Rupanya Rasul itu sangat mengetahui kondisi. Ini di Madinah, air ada, masalah tidak ada, kita bukan pulang dari perang, kok tiba-tiba ada satu tidak salat. Walasta Muslim, bukankah kamu orang Islam? Ini malu kita, Pak. Berarti hukum asalnya orang Islam itu berjamaah. Kenapa kamu tidak salat? Bukankah kamu Muslim? Kalau di hadis itu dia berkilah menjawab, ya Rasul, aku sudah salat bersama kaumku. Kali ketemayang tiga, yang berkemungkinan dia sudah jamak dalam perjalanan, sudah jamak. Tapi ada kebutuhan pergi ke masjid, melihat orang salat, dia nggak salat, tapi menyingkirkan dirinya dari jamaah. Maka ditegur oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul mengatakan, kalau kamu menghadiri jamaah maka ikutilah. Falaka nafilah, dan itu jadi salat sunnah bagimu. Nggak boleh kita nggak. Lu kali lu semayang urung drone aja. Salat juga. Walaka nafilah, dan maka bagimu itu menjadi salat sunnah. Tadi sudah salat, yang wajib sudah. Ketika kita ulang berarti itu sunnah. Walaka nafilah. Ya. Maka dalam hadis ini, Khalid ibn Rafi', hadis Imran ibn Husain, faqal ya Rasulullah, asabatni janabatun walama. Aku tertimpa junub dan aku tidak mendapati air. Ini kira-kira sahabat ini, Khalid ibn Rafi' al-Badri, apa tidak tahu hukum tayamum? Tayamum dah turun, dah lama, dah bertahun-tahun itu. Ayat tayamum, Al-Maidah ayat ke-6. Atau kemungkinan kedua, beliau tahu tentang tayamum, tapi beliau tidak tahu kalau tayamum itu boleh kita lakukan untuk junub, hadas besar. Kalau hadas kecil mungkin sahabat pasti tahu lah, karena itu ayat dari Al-Quran. Tapi kalau hadas besar, barangkali luput dari mereka pengetahuan tentang itu. Bahkan yang menariknya, termasuk Khalifah Umar ibn Khattab, beliau tidak tahu kalau tayamum boleh untuk hadas besar. Umar ibn Khattab. Yang lebih lucunya lagi apa? Umar ibn Khattab, ya, nanti hadis kedua, hadis Ammar ibn Yasir. Kejadian yang menimpa mereka dalam perjalanan dengan Ammar, ya, rupanya dalam satu perjalanan Ammar mengirim, Rasulullah mengirim, Ammar mengirim Rasulullah, mengirim apa? Umar ibn Khattab sebagai satu pasukan perang. Rupanya ketika tiba di satu tempat, mereka malamnya junub, mimpi basah. Ammar junub, Umar junub. Paginya mau salat subuh. Umar langsung mengatakan, aku junub, tidak ada air, aku tidak salat. Umar ibn Khattab, karena beliau berpikir nanti ketika dapat air baru salat. Ammar tahu hukum tayamum mereka, cuma mereka berpikir tayamum cuma untuk hadas kecil. Kalau untuk pengganti mandi, ya caranya tayamum seperti mandi. Dia membuka bajunya, guling-guling di atas tanah. Ammar ibn Yasir guling-guling di atas tanah. Dia pikir kalau wudu, tayamum hanya muka dan pergelangan, itu untuk hadas kecil. Hadas besar ya guling-guling di atas tanah. Guling-guling baru salah. Sampai ke Madinah, bertanya ke Rasulullah, Umar dengan Ammar. Rasul tersenyum. Bukan innama yakfika, cukup bagimu itu tepuk sekali, usap wajahmu dan kedua pergelangan tanganmu, dah selesai. Umar hadir. Nanti
Wafat Rasulullah, lupa lagi Umar. Setiap datang orang bertanya tentang tayamum, Umar memberikan fatwa tayamum itu tidak untuk hadas besar. Padahal kejadian draw. Ya kejadian Umar sendiri. Begitu sifat manusia nggak lepas lah. Kita kadang-kadang mendapati orang alim, ada perkara yang sederhana dia tidak tahu, kita menganggap dia remeh. Padahal yang nak depu sih yang nak lain mandung depu. Nak pu tungkunya menyan nak depu. Padahal yang nak depu lain depu. Karena siapa kita? Kita ini manusia, tidak luput dari lupa, tidak luput dari salah. Bahkan nanti yang lucunya sampai berdebat Ammar dengan Umar. Sampai Ammar mengatakan, ya Amiral Mukminin, itu kejadian kita berdua itu. Tanya dua dia. Rasul memfatwakan seperti ini, Anda tidak ingat? Aku tidak menerima kecuali apa yang Rasul sabdakan ke Umar. Nah ini kadang-kadang luput. Ya, mungkin faktor umur, faktor macam-macam. Ya. Tapi menariknya dalam kasus Ammar dengan Umar, walaupun beliau tidak sependapat dengan apa yang Ammar katakan dari Rasulullah, beliau di akhir hadis itu mengatakan, "Wallika ala ma wallaituka min qablu." Kamu tetap jadi gubernur seperti sebelumnya, walaupun kamu berdebat denganku. Walaupun kamu dawangan lungkah tetap gubernur sih. Di situ insafnya, adil lah. Yang saya kata mendawa gubernur gak gantung aja. Teronjak je bata goje je. Dilikur mejanya ke gubernur. Itu insafnya. Walaupun engkau berdebat denganku, aku tidak menerima pendapatmu, tapi tetap aku menjadikanmu gubernur sebagaimana aku sudah menjadikanmu sebelumnya. Tapi nanti meninggal Umar, rupanya ulama kaum muslimin semua berijma, sepakat tayamum itu sah untuk hadas besar. Dan itu sunnah Rasul sebenarnya. Yang salah cuma Umar ibn Khattab, dan satu lagi sahabat yang salah dalam hal itu, Abdullah ibnu Mas'ud. Ulama dari kalangan sahabat, tapi luput hal kecil. Nah, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita kembali ke hadis Imran ibnu Husain. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan. Melihat orang menyendiri, tidak salat berjamaah, maka beliau berkata, "Ya fulan, apa yang menghalangimu untuk salat berjamaah?" Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku tertimpa junub dan aku tidak dapati air." Di sini baginda Rasul mengatakan, "Alaika bis-sa'id." Cukup bagimu menggunakan sa'id. Ini sa'id harus kita kupas lagi. Karena sa'id itu dalam bahasa Arab lafdun musyarak. Apa arti lafdun musyarak? Satu makna, satu kosakata yang multi makna. Satu kosakata multi makna. Sa'id. Sa'id itu kalau secara bahasa sa'ada, artinya yang naik, Pak. Yas'ud, naik. Sa'id, semua yang ada di atas itu sa'id. Tapi harus bagian dari bumi. Jadi ini di atas tapi bukan bagian dari bumi, bukan sa'id. Sa'id itu khusus bagian permukaan atas bumi. Kalau bahasa Al-Qur'annya Al-Maidah ayat ke-6, sa'idan thayyiba. Sa'id yang baik. Baik itu maksudnya yang tidak terkotori dengan najis. Madhab Syafi'i ataupun yang bermadhab Syafi'i mengartikan sa'id itu secara bahasa. Sa'id itu apa? Permukaan paling atas dari tanah, yang halus itu sa'id. Maka jangan heran orang bermadhab Syafi'i kadang-kala untuk pergi haji pun mereka membawa tanah yang mereka pilih dari permukaan atas tanah yang halus itu, yang glih, yang halus, diatik, itulah sa'id.
Ini pernah saya dalam satu acara manasik haji di Aceh Barat Daya dulu. Orang-orang perti itu, rupanya kali bungkuh tanah baju-baju apa? Dalam plastik halu-halu. Luntanya nahek dan minta tanah lagi nya. Oh tak ustaz, dari baru. Dari baru Pak minta tanahnya Pak tapi yang sa'id tayyib, yang betul-betul bersih. Cuman hawa Pak, waktu pesawat ustaz hana tanah ini. Ya, kamu salah dong Pak. Saya baca itu dapat dari mana? Al-Maidah ayat ke-6. Sa'idan tayyiban. Minhu kata Allah, darinya berarti harus ada tanah itu. Itu penafsiran seperti itu benar, benar secara bahasa. Benar. Imam Syafi'i ahli bahasa. Minhu kata Imam Syafi'i, min itu bagian. Berarti harus ada bagian dari tanah itu untuk tayamum. Maka diambil tanahnya betul-betul tanah, enggak asal-asal tepok saja. Betul-betul permukaan atas tanah. Don't tanya yang nahek gitu. Coba baca ayat selanjutnya. Apa kata Allah? Li'alla yaj'ala 'alaikum fi haraj. Supaya kalian tidak berat. Kenapa syariat tayamum nyabek hek tapi urang-urang hek? Yang kamu lain apa? Kata Allah tayamum be hek. Urang-urang gara-gara tayamum hek, berarti nya total. Total. Tanya Mbak Uru Muhammadiyah nana me tanah hana kerja nana me hai tinggal ju teu petafat pe ju tayamum. Itu madhab Hambali, Ahmad Ibn Hanbal. Sa'id, semua yang ada di atas muka bumi itu boleh ditayamum. Sa'id, tepok, udah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi di sini alaika bis sa'id. Maka kamu cukup mengambil bagian atas tanah sa'id. Fa innahu yakfik, cukup untukmu tanah itu untuk tayamum. Dalam satu riwayat beliau mempraktekkan seperti ini. Buat tanah satu kali, kemudian diusap wajah. Seperti orang wudu, wajahnya baru disela-selakan. Seperti orang cuci muka dan cuci tangan. Cuma bedanya di sini sampai pergelangan saja. Cukup untukmu seperti itu. Sudah mengangkat hadas junub. Nah, ini madhab yang paling kuat dan sesuai dengan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadis ini kita dapati alasan bertayamum dia tidak mendapatkan air. Tapi ijma' para ulama berdasarkan hadis Amr bin As yang lain, boleh juga Anda bertayamum ketika tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu, bukan berat. Kalau berat wajib air. Tapi ini tidak mampu. Kalau kondisi secara medis disebutkan misalnya, kalau Anda menggunakan air, sakit Anda akan jauh lebih parah. Itu baru dikondisikan sebagai tidak mampu menggunakan air. Anda tidak bisa berdiri untuk mengambil air dan tidak ada yang bisa membantu Anda untuk menggunakan air. Boleh Anda bertayamum. Hadisnya hadis Amr Ibnul As. Kita tahu Amr bin As ini cendekiawan Arab. Dari zaman jahiliyah memang super cerdas. Yang Rasul selalu mendoakan supaya orang ini masuk Islam dan akhirnya masuk Islam bersama Khalid ibn al-Walid. Dua orang ini masuk Islam rupanya memberikan semangat dan kekuatan besar untuk kaum muslimin. Khalid dengan Amr bin As. Amr bin As ini duha'il Arab. Cendekiawan, orang cerdas Arab. Beliau dikirim oleh Nabi menjadi komandan pasukan. Rupanya beliau junub. Ini kasusnya junub semua. Atau kirim perang ke junub. Ini junub. Dalam perjalanan di sana beliau junub. Ketika junub beliau sakit. Ada luka-luka dari peperangan, sakit. Beliau
tidak mau menggunakan air, akhirnya bertayamum. Jadi imam salat, beliau komandan. Jamaahnya komplain, ini imam salat, dia menyalati kita dengan tayamum. Dia tidak berwudu, dia tidak bersuci, tidak mandi. Pulang mereka ke Madinah menyampaikan kepada baginda Rasul. Dipanggil oleh Rasulullah Amr bin As, dipanggil. Ta'umman nas wa anta junub. Rasul bertanya, ini tegas Rasul. Kamu mengimami mereka salat padahal kamu junub. La ya Rasulullah. Beliau mengatakan, wahai baginda Rasul, saya teringat firman Allah dalam Al-Quran, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian karena Tuhan kalian sangat sayang kepada kalian. Gekim Rasulullah. Jarang bagi jawab. Al-Quran ada kebetulan gebipoh terhadap ilong sakit, lumpuh ibu pakai ilong. La taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian karena Tuhan kalian sayang kepada kalian. Tersenyum Rasulullah goyawo. Berarti dari situ dasarnya boleh menggunakan tayamum kalau sekiranya kita tidak bisa menggunakan air. Bukan berat menggunakan, kalau berat wajib kita menggunakan air. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan di sini. Di kajian selanjutnya akan kita uraikan lebih detail tentang hukum tayamum ini berdasarkan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua pembahasan hukum tayamum, setelah itu kita masuk ke hukum haid. Mudah-mudahan ibu atau bapak bisa menghadirkan putri-putrinya yang remaja untuk menghadiri kajian supaya betul-betul memahami perihal hukum haid. Di tengah kejahilan umat Muhammad yang luar biasa tentang hukum yang harus fardul ain, mereka memahaminya itu. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.